Inilah di hari Rabu tanggal 11 ini saya datang, ini menjadi hari terbaik untuk saya bertemu kamu kembali lagi. Ketika ada yang bertanya, Pak Itua di mana? Pak Itua sakit kah? Pak Itua sutua kah? Nah, biasalah itu. Itu obrolan untuk memastikan bahwa posisi Pak Itua itu seperti apa. Saya sekarang masih bicara sehat dengan bahasa yang mengalir tanpa harus berpikir banyak soal kalimat yang mau saya sampaikan. Saya tetap dipelihara oleh Tuhan, pelihara oleh tanah ini untuk mengawal perjalanan generasi muda di tanah ini terus sebagai seorang tokoh yang berdiri memberikan keteladanan, memberikan panutan kepada kamu semua. Saudaraku, dari padepokan sunyi yang memancarkan kasih sayang di bawah hembusan angin timur, dalam bahasa Marin Sendawi, lagi bertiup sosok salah satu anak dari leluhur penerima karunia keaslian, Yosef Matias Pascalis Nauce. Cari Nauce, jangan cari kemana-mana, cari ke gunung, cari kemanapun. Nauce ada di Pulau Hati yang namanya Pulau Kimam. Sepintas kalau saudara dan saudari melihat Pulau Papua, Pulau Kimam itu seperti wujud hati, tapi bisa juga sebagai wujud kaki kanguru lagi melompat ke barat. Ekor ada di PNJ, kaki ada di selatan di Pulau Kimam, tangan ada di Kimana, dan kepala ada di Manokwari sana. Itulah tipologi tanah ini yang pagi yang berbahagia hari Rabu tanggal 11 Oktober saya hadir lagi memperkenalkan sosok anak negeri yang tadi sudah saya sampaikan namanya. Dia menjadi anak karunia dari tanah ini. Dia datang pagi hari ketika saya sedang memancing dalam kesendirian untuk belajar sabar, dan anjing-anjing saya menyambutnya, dan selalu saya kasih tanda kalau ada orang anjing gonggong berarti itu ada tamu yang datang. Dan di pagi hari ini ada dua anak yang datang, Urbanus dengan Matias, datang mengunjungi saya. Percaya, Matias ini adalah anak terkasih yang saya kemudian rekomendasikan kepada kamu semua, bahwa kalau kamu pilih dia, kamu tidak salah pilih, karena anak-anak ini saya akan gembleng bentuk menjadi kader pelanjut ketika batas anugerah saya berakhir. Tapi mereka lah yang akan meneruskan apa yang saya sudah rintis sebagai tokoh besarnya untuk tanah ini. Toh kamu juga dari unsur manapun juga sudah merasakan tokoh fenomenal yang selalu tidak milih kasih, milih agama, milih apapun. Tapi ketika kau bawa susahmu, jawaban ada di YGG, dan hari ini YGG rekomendasikan Matias, salah satu anak negeri ini, untuk dipilih dalam Pileg 14 Februari 2024. Saya percaya bahwa roh keesaan Allah akan bekerja menerangi nurani kamu yang masih kabur dan belum mengambil keputusan. Berikanlah keputusan dari hati nuranimu kepada Matias yang mengambil posisi di Partai Demokrat. Jadi kamu tidak usah takut, tidak usah bilang
Bahwa saya pernah keliru merekomendasikan siapapun, itu adalah rekomendasi manusia, bukan rekomendasi malaikat. Tapi saya tetap masih menjalankan prinsip-prinsip. Kalau saya keliru, maafkan saya. Tetapi masa satu keliru itu menghilangkan seluruh kebaikan saya untuk kamu semua gitu. Itu saja yang saya ingin ketok. Pilih Matias. Ya, orang Kimam, kamu yang ada di sini, saudara-saudaraku Yaina dan saudara-saudara yang lain, jangan kamu menutup dan masuk ke kotak suara. Ingat, sosok Matias, anak muda yang berbadan tegar. Dulu saya muda badan tegar seperti mereka. Bukan saya yang bilang saya sudah tua, kamu yang bilang saya sudah tua, tapi saya terima saja itu, kalau itu predikat. Tetapi saya, usia itu ingin menunjukkan bahwa saya tua yang bernilai, bukan tua yang tidak laku gitu ya. Kalau orang masih ragu siapa Matias, saya orang tuanya yang menjadi pemberi rekomendasi. Di bawah pohon beringin, pohon perteduhan, kata masyarakat Toko Sombar, saya datang bawa anak ini dan persembahkan kepada kamu semua. Terutama kamu yang terlahir dengan warisan keesaan Tuhan sebagai orang-orang asli. Kamu pilih dia. Dia ada di Partai Demokrat. Partai nomor 14. Ya. Tidur, mimpi, ingat-ingat nomor ini. Inilah sosok seutuhnya Matias Nauce. Mungkin di nama partai urutannya itu dia tidak pakai Nauce. Tetapi saya kasih tahu kepada dunia ini supaya mengenal dia bahwa dia adalah Nauce, salah satu marga dari marga-marga di Pulau Kimam, di Kampung Awira, Konjom Bando yang sekarang mereka bersatu di Tabonji. Ya, supaya mengenal dia, jangan sampai dikira anak ini adalah anak migran yang diimpor dari mana dan dia ingin mengambil kesempatan. Tidak. Dia adalah pewaris negeri dan juga pewaris kedaulatan untuk mewakili negeri, tanah airnya, dan juga mewakili kaumnya gitu. Mau siapapun Anda, mau Malin Danem, mau Malin Puanem atau Puanem, kami sebetulnya sudah memberikan hati dan keleluasaan untuk kita hidup bersama-sama dalam ikatan kasih tanah ini dengan moto Isakut Bekai, Isakut Kai, satu hati, satu tujuan. Ya. Jadi mereka ini bukan pesaing. Jangan menyaingi mereka, ini kekeliruan. Mereka bukan mau ambil jatah, tapi mereka memiliki hak itu. Jadi tolong saudara-saudaraku, dengan hati nuranimu, kamu pilih anak ini. Moga-moga karena mereka berada di barisan yang saya pimpin selaku tokoh tua, tokoh Sombar yang kita bicara pagi ini di bawah pohon beringin, dan juga disaksikan oleh totem saya kelapa yang terus melambai. Dan buah yang begitu banyak. Anakannya saya sudah siapkan cukup banyak untuk saya menanam lagi. Berarti dari satu pohon kelapa dia akan membagi anakan cukup banyak sehingga berkembang pohon kelapa menjadi dusun besar di tanah ini. Tetapi simbol itulah yang juga saya selaku tokoh batang kelapa yang berbuah lebat dengan mengkaderkan anak-anak ini. Supaya mereka bertumbuh subur dan berbuah kasih sayang untuk kamu semua. Ya. Karena kamu mungkin belum kenal, hari ini dia mulai melangkah melalui negerinya, melalui jalur kendaraan politik Partai Demokrat, ya. Di nomor yang sudah ditentukan oleh pemerintah dari 18 partai. Ya. Kita tidak punya harta apapun untuk memberikan sebagai tanda bahwa, tetapi percayalah
bahwa mereka ini kan maju dengan tanda semangat yang tinggi untuk mengabdi mengikuti sosok tokoh lintas ya etnis, tokoh besar dari 6 suku besar, tokoh Nusantara. Bukti bahwa saya menjadi tokoh Nusantara itu adalah Presiden SBY memberikan penghargaan saya selaku tokoh nasional. Berarti saya memiliki 2 landasan ketokohan. Tokoh dari masyarakat seutuhnya Papua Selatan 6 dan tokoh nasional. Dan ini dinobatkan di Istana Presiden Republik Indonesia. Jadi bukan tokoh yang saya mendeklar diri karena saya sudah tua lalu saya menokohkan diri. Tetapi kamu sendiri pernah mengalami. Dan saat ini juga tetap mengalami saya selaku tokoh Sumbar untuk kamu semua. Di bawah naungan pohon beringin. Di bawah naungan tokoh Sumbar, saya mengajak untuk kamu pilih Matias. Ya, supaya dia juga menjadi perwakilan dari tanah airnya, perwakilan dari anugerah keasliannya dan perwakilan dari salah satu unsur kebinekaan kekayaan bangsa ini untuk juga berlaga, unjuk kerja, unjuk prestasi, dan unjuk bagi rasa dengan kamu semua. Selamat pagi untuk kamu semua, selamat malam, nanti kalau kamu dengar malam-malam, lalu selamat sore, kalau Matias bawa rekaman ini, kalau kamu rindu apa itu di mana, apa itu ada di kota kecil ini. Ya, di bawah ya panduan Urbanus Kiak yang Yolmen yang juga ikut bekerja membantu saudaranya supaya kita semua bau-membau, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya. Jadi mari kita bersatu untuk memilih anak-anak terbaik di tanggal 14 Februari 2004. Itu saja. Untuk namuk semua, ya, untuk saudara-saudariku, salam kasih hangat dari Wasur dengan titipan anak terkasih ini, Matias. Terima kasih. Ya.